Lanjut. Keistimewaan yang kedua umat Nabi Muhammad itu walaupun usianya pendek, Al-Quran menegaskan surat At-Tin ayat 5 dan 6, "Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi manusia apabila tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh, maka manusia itu akan kembali ke derajat yang paling rendah dan bisa jadi kelak di akhirat masuk ke neraka. Karena itu kunci agar kita tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat, amanu wa amilus sholihat. Ini kuncinya. Beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa minkum may yuraddu ila ardhal umri. Nah, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Nah, ini, Pak. Jadi orang kalau makin tua tuh, Pak, makin lemah. Jadi makin tua itu bukan makin kuat, makin lemah. Kadang-kadang jalan udah ngos-ngosan. Baru jalan ngos-ngosan. Itu jadi apalagi yang lain, Masya Allah. Jadi kuncinya beramal soleh. Beda sama kelapa ya. Oh, beda sama kelapa. Nah, di sini, Pak, amal yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada umat Nabi itu wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 261 itu nanti saya kutipkan ayatnya. Allah memberikan balasan. Allah memberikan ayat kauniyah di sini, Pak. Allah menyebut ayat kauniyah. Apabila orang itu bersedekah, itu bagaikan sebutir biji. Sebutir biji itu kemudian tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu tiap bulirnya ada 100 biji. Maka berarti tiap kali satu sedekah dikali 100 dikali 7, maka berarti 700 pahala. Alhamdulillah. Dan Allah masih berkehendak melebihkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah jika berkehendak bisa melipat gandakan lebih dari itu dan tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan, menafkahkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Kamathali habbatin, bagaikan sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila, lalu tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulirnya itu ada 100 biji. Maka kali 7 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau belanjanya di jalan Allah, nyumbang ke masjid untuk kepentingan dakwah. Dakwah nggak akan jalan manakala tidak ada donaturnya. Ini pertemuan kayak ini nggak akan jalan, Pak, jika jamaahnya tidak memberikan infak, memberikan sedekah kepada masjid. Karena dakwah itu butuh. Ini kalau disuguhin apa ini? Teh apa kopi? Ini pakai duit, Pak. Jadi jangan. Artinya apa? Kita, apalagi sedekahnya sedekah subuh, alhamdulillah. Jadi sedekah itu 700 kali lipat. Itu keistimewaan umat Nabi. Ini Al-Quran yang bilang, Mathalul ladzina yunfikuna fi amwalahum fi sabilillah. Jalan Allah itu banyak. Menjadi guru jalan Allah, mendidik umat jalan Allah, berdakwah lalu diupload ke YouTube, itu dakwah jalan Allah. Jadi jangan cari subscriber, Pak. Lebih baik cari pahala, lebih baik berjalan di jalan Allah, insya Allah. Jadi yang kedua itu adalah infak.
Jadi dakwah, apalagi kalau mau dikirim ke daerah terpencil, Pak. Daerah terpencil itu daerah-daerah yang banyak animismenya. Orang sakit datangnya ke dukun. Nah, di daerah itu kalau kita dakwah di situ, Masya Allah, mencetak Al-Quran, membagikan Al-Quran, membangun masjid. Nah, ini kan alhamdulillah kita persiapan membangun. Insya Allah Allah kabulkan menjadi bangunan yang megah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disinilah pentingnya kita dakwah dalam kaitan membangun umat dan juga untuk membangun negara. Sedekah juga bisa kemudian mengangkat orang-orang fakir kalau kemudian dikelola secara baik, lalu ditumbuhkan dari du'afa itu menjadi entrepreneur, wirausaha, Masya Allah. Insya Allah semuanya bisa kita laksanakan secara baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimah.